Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Kita masuk 10 menit lagi, dan jika kita masih tidak menemukan apa-apa, kita akan keluar. Lin Yu melihat ke bawah pada saat itu dan tahu bahwa kekhawatiran Ani tidak masuk akal. Ani mengangguk, dan mengikuti Lin Yu untuk terus berjalan masuk. Setelah mereka berjalan beberapa langkah ke dalam, ada bau yang sangat tidak enak di udara. Lin Yu menoleh dan melihat ke jurang di sebelah kiri. Kulitnya tiba-tiba berubah, dan dia melihat 4 atau 5 tergeletak di selokan. Itu adalah mayat, dan daging dan kulitnya baru saja mulai membusuk, jadi Anda bisa melihat ekspresi ngeri di wajah beberapa orang. Tampak jelas bahwa mereka juga mengalami rasa sakit yang luar biasa sebelum mereka meninggal. Dia, ada apa? Setelah memperhatikan mata Lin Yu, Ani segera menoleh dan mengikuti mata Lin Yu. Lin Yu buru-buru menutupi matanya dan berkata kepadanya dengan suara yang dalam, "Kamu tidak boleh melihatnya." Berbicara, Lin Yu menarik tubuhnya untuk membuatnya menoleh ke kanan, tetapi apa yang tidak diharapkan Lin Yu adalah bahwa ada juga 5 atau 6 mayat di selokan di sebelah kanan yang busuk ke derajat yang berbeda, mengeluarkan bau busuk yang sangat besar. Dia sangat marah sehingga Ani tidak bisa menahan untuk tidak meludahkannya ketika dia melihat adegan ini. Setelah memuntahkan semua babi hutan yang dia makan pada siang hari, dia masih membungkuk dan muntah. Dia telah menjadi seorang dokter selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak orang yang meninggal, tetapi bagaimanapun juga, dia bukan seorang dokter forensik, jadi dia belum pernah melihat mayat yang begitu busuk. Dampak visual yang kuat dan bau yang menyengat mempengaruhi dia hampir pingsan. Lin Yu melirik ke arahnya, melihat mayat di selokan di sebelah kanan, mengerutkan kening, dan kemudian berjalan ke punggung Ani dan menepuk punggungnya dengan lembut, dan mengeluarkan jarum perak di belakang leher Ani. Setelah beberapa saat, Ani jauh lebih baik sekarang. Segera setelah itu, Lin Yu melompat langsung ke selokan dan mengambil tubuh dari beberapa orang dengan tongkat kayu di tangannya. Bau yang lebih menyengat langsung menghantamnya, dan Lin Yu segera menutupi hidungnya dengan lengan bajunya. Melihat bahwa tidak ada yang sangat berguna dari kelompok orang ini kecuali kompas. Setelah mencubit kompas dengan kain kasa, dia siap untuk melompat ke atasnya, tetapi ketika dia akan melompat, dia tiba-tiba menemukan bahwa salah satu dari mereka masih utuh. Lengannya ditutupi dengan titik-titik hitam. Lin Yu tiba-tiba membuka matanya, dan dengan cepat mengambil pakaian di lengannya dengan tongkat kayu. Ada beberapa lubang darah besar di lengannya, jelas tergores oleh beberapa binatang, dan lubang darah ada di sekitar. Dagingnya penuh dengan bintik-bintik merah dan hitam, yang jelas merupakan gejala ruam. Hanya karena orang mati dan tubuhnya membusuk, itulah mengapa mereka menunjukkan warna ini. Hati Lin Yu melonjak liar. Mungkinkah orang ini juga terinfeksi virus yang tidak dikenal itu? Apakah itu berarti bahwa orang ini kemungkinan besar telah mati di bawah tangan tuan rumah yang membawa virus ini? Lin Yu hampir melompat ketika dia memikirkan ini. Jika dia bisa tahu tuan rumah yang membawa virus, maka kakak perempuan itu akan diselamatkan. Lin Yu segera melompat keluar dari selokan, dan Ani tidak bisa menegakkan pinggang yang sudah muntah saat ini, dan berkata kepada Lin Yu memohon, "Dia, ayo pergi." Dia benar-benar takut jika dia terus seperti ini, dia akan menjadi salah satu dari orang-orang ini. "Ani, kita mungkin telah menemukan inang virusnya." Lin Yu berkata kepada Ani dengan penuh semangat. Dia berkata bahwa sebelum Ani dapat menjawab, dia melompat langsung ke selokan di sisi lain, mengambil pakaian orang-orang ini dengan tongkat kayu, dan menemukan bahwa kulit orang-orang ini juga memiliki gejala ruam, dan mereka mungkin juga terinfeksi virus. Setelah Lin Yu melompat lagi, Ani meraih lengan Lin Yu, mengerutkan kening dan berkata kepada Lin Yu, "Dia, apa yang baru saja kamu katakan?" "Ku bilang,
kita mungkin telah menemukan tuan rumahnya. Lin Yu bergegas ke arahnya dan berkata, makhluk yang membunuh orang-orang ini kemungkinan besar adalah pembawa virus. Saya juga telah menemukan gejala virus ini dari mereka. Betulkah? Ani langsung heboh. Lagi pula, tujuan utama mereka datang ke sini adalah untuk mengetahui host dari virus ini. Mereka tidak menyangka kalau mereka tertegun dan menemukan host yang mungkin membawa virus tersebut dalam keadaan hilang. Saat dia berkata, wajahnya tenggelam, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit khawatir, dan dia gemetar, tapi apa, begitu banyak orang mati di tangannya, kita. Meskipun dia tidak tahu apa inang dari virus itu, dia dapat menebak bahwa inang ini pasti memiliki efektivitas pertempuran yang super. Bagaimanapun, begitu banyak orang yang mati di tangannya. Dan ada kemungkinan lain bahwa tidak hanya ada satu dari jenis makhluk ini, sangat mungkin itu adalah hewan sosial, maka semuanya akan menjadi serius. Ani, apakah kamu percaya padaku? Lin Yu meraih lengan Ani dan berkata dengan serius padanya, aku berjanji, denganku, kamu tidak akan pernah disakiti. Sebagai seorang pria, melindungi wanita dibenarkan. Tidak peduli apa virus yang menjadi inangnya, Lin Yu yakin bahwa dia dapat melindungi Ani. Ani menatap mata tulus Lin Yu, dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak, dan dia juga ingin sekali menemukan inang virus ini, bukan untuk bonusnya, tetapi terutama untuk reputasi Asosiasi Medis Amerika, jadi dia akhirnya berusaha keras. Mengangguk. Lin Yu merasa lega setelah menerima penegasan Ani, dan membawa Ani ke dalam gua. Saya melihat bahwa semakin banyak Anda masuk, semakin kaya vegetasi gua itu ditutupi dengan tanaman merambat besar, dan tanaman merambat besar yang ditutupi lumut tergantung di udara secara sembarangan. Pada saat itu, Lin dan Ani juga mendengar suara monyet, jelas monyet-monyet tersebut bersembunyi di dalam. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi meremas obor di tangannya dan melindungi Ani di belakang. Monyet-monyet itu sepertinya telah mendengar gerakan Lin Yu dan Ani, dan segera berteriak dan melompat ke bawah tanaman merambat, memegang beberapa batu dan buah-buahan di tangan mereka dan dengan cepat melemparkannya ke arah Lin Yu. Lin Yu menarik Ani dengan erat di belakang punggungnya, dan obor di tangannya berubah menjadi hantu, membuka semua yang dilemparkan monyet. Apa? Ani bersembunyi di belakang Lin Yu dan melihat ke arah sekelompok monyet. Matanya tiba-tiba menyala dan dia terkejut, beberapa dari monyet ini memiliki mata merah. Saya curiga mereka kemungkinan besar adalah pembawa virus mematikan itu. Saat bertemu monyet-monyet ini di hutan barusan, Ani dan yang lainnya terlempar begitu parah sehingga mereka tidak punya waktu untuk mengamati monyet-monyet ini. Sekarang dia menemukan ini dengan bersembunyi di belakang Lin Yu. Tetapi jika monyet-monyet ini adalah inangnya, apakah itu berarti mereka membunuh orang-orang? Ani berkata dengan sedikit kebingungan, dia sepertinya berpikir itu tidak mungkin. Bagaimanapun, orang-orang itu adalah orang dewasa, dan monyet-monyet ini berukuran sedang, tidak mungkin untuk membantai begitu banyak orang. Lin Yu terlalu lelah untuk berurusan dengan monyet-monyet ini saat ini, dan tidak punya waktu untuk menjawab kata-kata Ani, dan tiba-tiba ada lebih banyak monyet di pohon anggur. Kemungkinan besar tempat ini adalah sarang monyet-monyet ini. Lin Yu tahu bahwa melakukan seperti ini bukanlah cara, tetapi dia juga tidak melarikan diri saat ini, juga dia tidak bergerak maju. Situasinya sangat memalukan, dan dia hanya bisa mati-matian memblokir puing-puing yang dilemparkan oleh monyet-monyet ini. Saya punya solusi. Ani mengambil kesempatan untuk melihat-lihat dan menemukan ada zat berminyak pada tanaman merambat. Dia segera menusuk obor di tangannya ke tanaman merambat, dan tanaman merambat itu langsung terbakar, dan nyala api perlahan-lahan naik di sepanjang pohon anggur. Menyalakan pohon anggur lain. Ani cepat menyulut beberapa tanaman merambat dengan cara ini. Pokoknya tertutup bebatuan dan genangan air, jadi tidak perlu takut dengan api. Apalagi tanaman merambat ini terbakar sangat lambat.
Banyak di antaranya langsung terbakar, menggantung dan jatuh di bawah di genangan air. Monyet-monyet itu berteriak melihat pemandangan ini dan berlari kembali ketakutan. Mereka melihat pohon yang menjulang tinggi di kedalaman gua. Cabang-cabang pohon itu menjulur keluar dari gua. Setelah monyet-monyet itu bergegas, mereka bergegas maju. Cabang-cabang itu bergegas keluar gua, dan kemudian berserakan. Lin Yu menghela nafas lega, dan kemudian meraih tangan Ani dan dengan cepat mematahkannya ke depan, menjauh dari pokok anggur. Setelah mereka berlari di bawah paman, mereka menemukan beberapa vas porselen, liontin giok, ornamen perak dan sejenisnya yang menumpuk di bawah pohon, dan ada juga lempengan batu besar di tanah dengan beberapa ukiran karakter kuno di atasnya. Ini papan peti mati. Lin Yu melihat bahwa warna di balik lempengan batu besar ini tiba-tiba berubah, dan dia dapat memastikan bahwa itu adalah lempengan peti mati di sarkofagus kuno. Tetapi dia melihat sekeliling dan tidak menemukan sarkofagus itu. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya siapa, atau makhluk apa, yang bisa membawa sarkofagus sebesar itu. Dia, apa yang tertulis di sini? Ani bertanya dengan curiga, lalu mencondongkan tubuh ke depan untuk melihat. Hati-hati. Kulit Lin Yu berubah tiba-tiba dan buru-buru berteriak pada Ani. Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh besar bergegas turun dan meraih ransel Ani, kemudian sosok besar itu memanjat pohon besar dengan kedua tangan dan kakinya, dan bergegas keluar gua di sepanjang dahan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.